Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilahil masir. Dan berkata Yahudi dan Nasrani itu, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, kalau begitu, mengapa dia mengazab kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu itu adalah manusia saja dari makhluk yang dia jadikan. Diberinya ampun bagi siapa yang dikehendakinya, dan disiksanya siapa yang dikehendakinya. Dan bagi Allah lah kekuasaan semua langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, dan kepadanya lah tempat kembali. Tentang anak Allah. Dan berkata Yahudi dan Nasrani itu, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Adapun sebab turun ayat ini menurut tafsir Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam Dalailul Nubuwah ialah bahwa pada suatu hari datanglah beberapa pemuka Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Ubay dan Bahri bin Amr dan Syasi bin Adi. Mereka diajak bercakap-cakap oleh Rasulullah SAW dan diajak kembali kepada jalan Allah dan diberi ingat betapa siksaan yang akan mereka terima jika mereka tidak mau menerima kebenaran. Lalu mereka berkata kepada Nabi, engkau tak usah mengancam-ancam kami, ya Muhammad. Demi Allah, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya belaka. Berkata Ibnu Abbas, tidak lama sudah orang itu berkata demikian. Turunlah ayat ini. Memang dalam kitab-kitab lama itu selalu tersebut anak Allah. Nabi Adam juga disebut anak Allah. Lukas pasal 3 ayat 38. Yakub yang nama kecilnya Israel juga disebut anak Allah. Bahkan dikatakan anak sulung Allah. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Daud pun disebut anak Allah. Mazmur pasal 89 ayat 27 sampai 28. Efraim juga disebut anak Allah yang sulung. Yeremia pasal 31 ayat 9. Itulah beberapa kenyataan yang memang tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dapatlah dipahamkan bahwa arti firman Allah mengaku nabi-nabi itu sebagai anaknya ialah sebagai pembelaan kepada mereka. Tanda kasih Allah kepada mereka. Karena tidak demikian maksudnya, tentunya tidak mungkin sampai berbilang anak sulung. Yang takut disebut anak sulung tentu hanya Adam. Sebab yang patut disebut anak sulung tentu hanya Adam. Sebab dia manusia tua sekali. Ayah dari sekalian manusia. Padahal di sini disebutkan lagi bahwa Israel anak sulung dan Efraim anak sulung pula. Dari segala ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang yang dikasih dan dibela Allah ini sebagai anak Allah, dapatlah kita memahamkan bahwa maksud anak Allah di sini bukanlah anak seperti yang biasa kita pikirkan. Seorang anak laki-laki beristri atau dapat anak.
karena yang demikian itu hanya sangat mustahil bagi Allah. Pengertian yang begini menjalar sejak zaman sebelum Al-Masih, zaman perjanjian lama sampai kepada zaman perjanjian baru. Sehingga setelah Al-Masih diutus Allah, beliau pun memakai kata-kata anak Allah ini pula. Tetap dalam pengertian yang demikian. Maka bersabdalah Isa Al-Masih, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 9. Dan beliau bersabda lagi, sebab itu hendaklah kamu ini sempurna sampai seperti Bapakmu yang di surga sempurna adanya. Matius pasal 5 ayat 48. Ingatlah baik-baik, jangan kamu berbuat segala ibadahmu di hadapan orang hendak menunjukkan kepada mereka itu. Jikalau demikian, tidaklah kamu mendapat pahala daripada Bapakmu yang di surga. Matius pasal 6 ayat 1. Sebab itu hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Matius pasal 6 ayat 9. Karena kalau kamu mengampuni kesalahan orang, tak dapat tiada Bapakmu yang di surga akan mengampuni kesalahan kamu juga. Tetapi tiada kamu mengampuni kesalahan orang, niscaya Bapakmu tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Matius pasal 6 ayat 14-15. Tengoklah burung di udara, tiada ia menabur benih dan tiada ia menuai atau menghimpunkan bekal ke dalam lambung, maka Bapakmu yang di surga juga yang memelihara dia. Bukankah kamu terlebih dari segala burung itu? Matius pasal 6 ayat 26. Karena semuanya itu dituntut oleh orang kafir, padahal Bapakmu yang di surga terlebih mengetahui segala perkara itu perlu bagi kamu. Matius pasal 6 ayat 32. Sebab itu jikalau kamu yang jahat sekalipun tahu juga memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apatah lagi Bapakmu yang di surga akan memberi barang yang baik kepada orang yang memohonkan daripadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Dan beberapa ayat lagi dalam catatan Matius, dan terdapat pula dalam catatan Markus, Lukas, dan Yohanes, yang semuanya itu tidak dibaca dan direnungkan, dapatlah memberikan kesimpulan bahwasanya setiap orang yang taat kepada Allah, yang suka mendapatkan orang yang penuh sifat kasih, yang dermawan, dibahasakan semuanya itu sebagai anak Allah dan Allah sebagai Bapaknya. Kemudian terdapat pula ucapan orang terhadap kepada Isa Al-Masih sebagai anak Allah bila dipertautkan ucapan terhadap Adam atau Yakub atau Efraim sebagai anak sulung Allah, dapatlah disimpulkan bahwasanya kata-kata anak Allah dan Bapa yang di surga tidaklah lain artinya daripada kasih Allah kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutus Allah, dan terhadap manusia-manusia yang benar-benar tunduk mengerjakan perintah Allah.